Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Siti. Kali ini kalian akan belajar tentang tema 3, subtema 1. Anak-anak, sehatkah kalian? Alhamdulillah, semoga kalian beserta keluarga tetap dalam lindungan Allah. Allahumma amin. Anak-anak, sebelum Ibu menjelaskan materi, marilah kita baca doa terlebih dahulu. Baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Anak-anak, kali ini Ibu akan menjelaskan tentang materi wawancara. Nah, apa wawancara? Siapakah yang tahu? Oh iya, pinter sekali. Wawancara adalah atau merupakan sebuah kegiatan tanya jawab yang dilakukan 2 orang atau lebih yang bertujuan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu peristiwa. Anak-anak, dalam wawancara ada istilah pewawancara dan narasumber. Pewawancara adalah orang yang bertanya, sedangkan yang menjawab pertanyaan dari pertanyaan tersebut disebut narasumber. Nah, anak-anak, langkah-langkah wawancara apa saja? Nah, yang pertama, kalian tentukan dulu temanya. Supaya apa? Supaya fokus atau tidak keluar dari jalurnya. Yang kedua, membuat daftar pertanyaan. Ya, selanjutnya nomor 3, mengurutkan daftar pertanyaan. Selanjutnya, yang keempat, yaitu menentukan narasumber lalu melakukan wawancara. Yang kelima, mencatat jawaban dari pertanyaan yang sudah ditanyakan tadi. Selanjutnya yang nomor 6, yaitu membuat laporan dan kesimpulan wawancara. Anak-anak, saya ulang lagi langkah-langkah wawancara. Yang pertama, menentukan tema. Yang kedua, membuat daftar pertanyaan. Yang ketiga, mengurutkan daftar pertanyaan. Selanjutnya yang 4, menentukan narasumber lalu melakukan wawancara. Anak-anak, perlu kalian ketahui untuk narasumber harus yang sesuai, dalam artinya pada pos masing-masing. Bisa contoh, kalian akan bertanyakan tentang pendidikan, maka kalian bisa mewawancarai seorang kepala madrasah atau dari sebuah lembaga pendidikan dan seterusnya. Selanjutnya langkah yang kelima, mencatat jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian sediakan tadi. Selanjutnya membuat laporan dan kesimpulan wawancara. Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika wawancara. Anak-anak, langkah-langkah yang pertama ya, atau hal yang diperhatikan. Yang pertama, tentunya kalian menghubungi narasumber terlebih dahulu, baik melalui via telepon atau kalian sendiri yang datang pada tempat yang akan kalian tuju. Selanjutnya, setelah kalian hubungi, maka hal yang perlu diperhatikan yaitu kalian harus datang tepat waktu. Selanjutnya, kedua, bersikap sopan, santun, wajar dan ramah. Nah, ini yang penting ya. Jadi kita pun juga sebagai tamu, maka kita harus bersikap dengan sopan. Selanjutnya, hal yang perlu juga bertanya dengan kalimat yang jelas, tidak berbelit-belit ya. Kemudian yang keempat, dahulukan pertanyaan yang sangat sederhana. Selanjutnya yang kelima, langkah apa? Hindari pertanyaan yang bersifat pribadi. Nah, supaya apa? Tadi oleh karena itu kalian harus menentukan tema terlebih dahulu. Sehingga apa? Sehingga tidak terhindar dari pertanyaan yang bersifat pribadi. Nah, itu ya.
Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan lagi, mencatat hal yang penting dari jawaban narasumber. Oleh karena itu, kalian harus menyediakan alat-alat tulis yang kalian perlukan ketika wawancara. Selanjutnya, yang keenam, jangan menyela pembicaraan narasumber ya. Ketika narasumber menjawab, jangan langsung tanya, tetapi bagaimana? Tetapi kalian dengarkan dulu ya. Selanjutnya baru bisa lanjutkan pertanyaan. Kemudian yang kedelapan, jangan lupa selesai wawancara ucapkan terima kasih. Anak-anak, demikian. Selanjutnya, tata cara membuat pertanyaan. Nah, ini ya, pertanyaan yang kita buat harus sesuai dengan konsep rumus 5W dan 1H. Apa itu 5W plus 1H? Nah, yang pertama, what ya, apa. Jadi pertanyaannya menggunakan kalimat ini, apa. Selanjutnya yang kedua, siapa. Selanjutnya yang 5W tadi, where, di mana. Selanjutnya when, kapan. Kemudian why, kenapa. Selanjutnya lagi yang 1H, bagaimana. Jadi anak-anak, pertanyaan ini harus sesuai dengan konsep-konsep rumus 5W plus 1H ya. Selanjutnya anak-anak, contoh format laporan. Ketika sudah catat, maka langkah kita pun juga akan membuat laporan. Contoh membuat laporan wawancara. Perlu kalian ketahui, yang pertama latar belakang. Di sini juga tertera menuliskan alasan melalui atau melakukan wawancara. Apa sih latar belakangnya kalian wawancara tadi? Nah, itu perlu dituliskan di sini. Selanjutnya, yang kedua, maksud dan tujuan. Menuliskan maksud dan tujuan yang dilakukan wawancara. Apa sih tujuan kalian wawancara tadi? Nah, di situ ya. Selanjutnya kita laporkan juga topik wawancara atau tema tadi. Menuliskan tema wawancaranya tadi ya. Selanjutnya anak-anak yang keempat, waktu dan tempat kegiatan. Jadi sudah jelas ya, waktunya kapan ya, pukul berapa, tempatnya di mana, dan seterusnya harus jelas. Itu ya, perlu juga dilaporkan. Selanjutnya apa? Nah, laporan hasil wawancara. Hasil kalian yang wawancara tadi dari narasumber itu apa? Kalian tuliskan di sana. Anak-anak, demikian wawancara yang kalian pelajari. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang karakteristik ketampakan alam dan pemanfaatannya. Nah, ini ketampakan alam atau disebut juga bentang alam. Apa itu? Ya, segala sesuatu yang ada di permukaan bumi, baik di darat maupun yang di laut, yang berbentuk secara alami. Ketampakan alam dibagi menjadi dua, yaitu ketampakan alam wilayah dataran atau daratan dan ketampakan alam wilayah perairan. Jadi anak-anak, kalian ketahui di Indonesia memang sangatlah luas ya daerahnya ya, negaranya sangat luas yang terdiri dari dataran atau wilayah perairan. Bahkan di Indonesia lebih luas di daerah perairannya ya, sehingga negara kita pun juga disebut dengan negara maritim itu ya. Selanjutnya anak, ketampakan wilayah daratan Indonesia. Ada apa saja di sana? Yang pertama, dataran rendah. Nah, merupakan dataran yang relatif datar yang memiliki ketinggian kurang dari 500 meter di atas permukaan air laut. Nah, anak-anak, biasanya ditandai oleh banyaknya aliran sungai dan udaranya pun panas. Nah,
dataran ini atau daerah ini biasanya dimanfaatkan oleh sebagian penduduk kita sebagai pertanian atau tanaman pangan ya, dan perkebunan. Contohnya tanaman tebu atau kelapa. Selanjutnya, dataran tinggi adalah dataran yang relatif datar dan memiliki ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Nah, anak-anak, daerah ini udaranya sangat bagus, yaitu sangat sejuk dan dingin. Oleh karena itu, daerah ini biasanya ya dimanfaatkan oleh masyarakat kita sebagai tempat peristirahatan ya, dan lahan perkebunan tanaman industri seperti contohnya bunga, sayuran, teh, kopi, dan sebagainya. Nah, berikut beberapa dataran tinggi di Indonesia. Yang pertama, dataran tinggi Gayo di Sumatera ya. Ini sangat terkenal ya. Kemudian ada juga dataran tinggi di Dieng di daerah atau di Provinsi Jawa. Selanjutnya ada juga dataran tinggi Minahasa di Sulawesi. Nah, inilah sebagai contoh dataran tinggi yang ada di negara kita Indonesia. Selanjutnya anak-anak, yang ketiga, pantai. Merupakan dataran di tepi laut ya. Bentuknya ada yang landai, ada yang terjal. Pantai terbentuk karena adanya gerakan air laut seperti gelombang, pasang, dan arus. Nah, Indonesia sangatlah memiliki memang garis pantai sepanjang 81.000 km. Pantai merupakan batas antara dataran dan laut ya. Hal ini dapat dimanfaatkan untuk daya tarik wisata asing maupun lokal. Kemudian anak-anak perhatikan, kalian kenal ya dengan pantai ya. Nah, contoh di daerah sini yang terdekat pantai mana anak-anak? Iya, di Pantai Kenjeran ya, Surabaya itu. Di sana kebanyakannya apa? Iya, pertaniannya apa yang diambil? Garam ya. Nah, dan juga nelayannya yang mencari ikan di laut. Anak-anak, selanjutnya karakteristik sumber daya alam berdasarkan kondisi alamnya. Nah, tadi ada dataran tinggi, dataran rendah, dan daerah pantai. Perhatikan sayang. Dataran rendah di sini anak-anak dimanfaatkan oleh penduduk sebagai pertanian ya, atau perikanan dan tambak. Nah, ini kebanyakan mereka atau masyarakat kita memanfaatkan dataran rendah ini sebagai aktivitas mereka sebagai petani ya. Kemudian ada perikanan dan tambak. Selanjutnya, iklim di daerah atau di dataran rendah menunjang perkembangannya sebagai apa? Berbagai aktivitas penduduk. Sebagai apa anak-anak? Ya tadi itu ya, sebagai pertanian dan sebagainya, aktivitasnya seperti itu. Selanjutnya, bidang industri dan jasa berjalan lancar dikarenakan apa? Sarana prasarannya yang baik ya. Nah, selanjutnya terdapat banyak alat transportasi umum maupun pribadi. Perlu kalian ketahui ya, di dataran rendah atau di daerah kita ya, kebanyakan memang transportasi banyak sekali ya. Perhatikan, di jalan-jalan sangat ramai sekali ya, transportasi umum atau transportasi pribadi. Selanjutnya, dataran ini banyak sekali digunakan sebagai industri perdagangan. Nah, anak-anak, yang kedua, dataran tinggi. Dataran tinggi di awal tadi sudah saya singgung sedikit ya. Kegiatannya apa di dataran tinggi? Dataran tinggi ini kegiatan ekonomi penduduknya cenderung di bidang pertanian dan lahan kering. Selanjutnya, hasil pertanian yang dibudidayakan adalah hortikultura. Apa hortikultura contohnya? Nah, tadi sudah saya sebutkan, buah-buahan ya, sayur-sayuran atau tanaman hias atau bunga dan sebagainya ya. Anak-anak perhatikan, kalau di daerah ini sini dataran tinggi kita cukup ke Malang ya, di daerahnya sejuk ya. Kemudian juga kita sering kali jumpai buah-buahan ya. Nah, di sana. Selanjutnya
iklim dan cuacanya pun sejuk. Oleh karena itu di sana banyak penginapan ya. Nah, tempat-tempat wisata dan sebagainya itu. Selanjutnya lagi, sarana prasarana masih kurang baik dibandingkan dengan wilayah dataran rendah. Ini ya, kelemahannya di sana. Kemudian hampir tidak ada transportasi umum ya. Kenapa? Ya tadi itu datarannya tinggi. Selanjutnya anak-anak, yang ketiga yaitu pantai. Nah, mayoritas penduduk yang di daerah pantai kebanyakan ini sebagai nelayan. Akan tetapi hal tersebut tergantung kondisi pantainya ya. Nah, selanjutnya iklim dan cuaca cenderung sejuk. Tidak ada transportasi umum, jauh dari perkotaan. Nah, anak-anak, sekarang perhatikan contoh dari pertanyaan atau bisa juga kalian pakai untuk ketika wawancara tadi. Yang pertama, kapan? Sejak kapan Bapak menjadi petani? Nah, salah satu contoh ya. Nah, ini. Selanjutnya, apa? Apa jenis padi yang Bapak tanam? Kemudian, di mana biasanya Bapak menjual padi? Kemudian, siapa? Siapa yang membantu Bapak menanam padi? Kemudian kenapa Bapak memilih pekerjaan sebagai petani? Yang terakhir, bagaimana proses menanam padi? Nah, itu anak-anak salah satu contoh wawancara atau pertanyaan apabila kalian sedang melaksanakan wawancara ya. Ada kapan, apa, di mana, siapa, kenapa, dan bagaimana. Tadi ada 5W plus 1H ya. Selanjutnya anak-anak, itu tadi materi yang Ibu sampaikan. Ada wawancara. Apa tadi wawancara? Iya, pinter sekali. Wawancara percakapan dari 2 orang atau lebih dengan bertujuan untuk mencari informasi ya. Selanjutnya ada langkah-langkahnya dan sebagainya. Kemudian juga kalian dikenalkan dengan pengenalan dataran tinggi, dataran rendah, kemudian juga di pantai ya. Semoga yang Ibu sampaikan tadi dapat bermanfaat. Allahumma amin. Anak-anak, marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kalian bisa memahami ya dan bisa mengamalkannya ya dalam hal wawancara. Tetap semangat belajar sayang ya. Jangan lupa rajin ibadah ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.